Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kebetulan Bapak Fajar tidak bisa mengajar anak-anak kelas 3. Jadi untuk sekarang kita akan melakukan pembelajaran kelas lengkap, di mana ada 2 kelas disatukan dalam satu kelas. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak tanya dulu, selamat pagi. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum Bapak mulai, setelah kita berdoa, Bapak absen dulu ya. Apakah ada yang tidak masuk? Kelas 2? Oh, tidak ada, masuk semua. Kelas 3, apakah ada yang tidak masuk? Oh, alhamdulillah masuk semua. Berarti semuanya lengkap. Jadi semua siswa bisa menerima pelajaran yang akan Bapak sampaikan. Oke, sebelum dimulai, di sini kita akan belajar sekarang. Untuk kelas 3, Bapak akan memberi tugas. Sebelum tugas, Bapak akan bentuk dulu kelompok. Satu kelompok ada 4 orang, di mana masing-masing kelompok harus mencari benda mati dan makhluk hidup yang ada di sekitar kalian. Jadi kalian bentuk 2 bagian, mana yang masuk makhluk hidup, mana yang masuk benda mati. Oke, silakan. Untuk kelas 2 kita akan belajar yang namanya lingkungan. Di mana di dalam lingkungan itu kita akan melihat setiap hari ada yang namanya kursi, ada yang namanya meja, ada yang namanya HP, televisi dan lain sebagainya, ada akuarium, ada air, ada gelas dan lain sebagainya. Sebelum Bapak mulai, kalau di pagi hari ada tidak yang bantu ayah dan ibu? Ya, bantu apa? Oke, bantu masak. Oke, bantu bersihin rumah dan lain sebagainya. Di mana dalam pembersihan itu kita akan berjumpa dengan yang namanya benda. Bagus. Benda apa saja yang kita temui yang Bapak sebutkan tadi, ada kursi, ada meja dan lain sebagainya. Ya, di mana setiap kalian temui, Bapak minta nanti dibuat di list, ditulis ya, benda-benda apa saja yang kalian ketahui, yang kalian lihat di sekitar rumah kalian. Sebelum itu Bapak akan bentuk dulu kelompoknya sehingga kalian bisa bertukar pikiran, memberikan ide dan gagasan antar teman. Oke, untuk kelas 3 bagaimana, sudah dapat nak? Oke, di sekitar kalian ada yang namanya makhluk hidup? Ada, bagus. Apa? Kucing, bagus. Bunga, bagus. Tumbuhan, pohon mangga, bagus. Ayam, banyak sekitarnya ya. Yang masuk benda mati apa aja anak-anak? Oke, ada batu, ada kursi, bagus. Lagi ada apa? Ada sepeda, banyak sebagainya. Di situ ada ciri-cirinya. Mana yang makhluk hidup, mana yang benda mati. Pada kesempatan kali ini, apa yang membedakan benda mati dengan makhluk hidup? Di sini yang namanya makhluk hidup membutuhkan nafas. Jadi yang bernafas itu pasti yang namanya makhluk hidup. Kalau benda mati itu tidak membutuhkan nafas anak-anak, ya kan? Lagi selain bernafas apa? Oke, tumbuh. Yang namanya makhluk hidup pasti mengalami proses yang namanya tumbuh. Ya, dari bayi balita
menjadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa, dan tua sebenarnya meninggal. Tapi benda mati tidak membutuhkan pertumbuhan, tidak mengalami tumbuh. Contoh seperti batu. Batu itu akan tetap menjadi seperti itu, tidak akan berkembang menjadi gunung, tidak akan, tetap menjadi batu, karena itu namanya benda mati. Bergerak, yang namanya makhluk hidup seperti hewan, manusia, tumbuhan, itu semuanya pasti bisa bergerak. Nah, di mana yang namanya batu itu tidak bisa bergerak kecuali kamu tendang. Nah, seperti itu. Masih banyak lain sebagainya. Sekarang Bapak akan kasih tugas untuk kalian, di mana satu kelompok akan mendapatkan lembar kerja siswa dan kalian harus menyelesaikannya pada hari ini. Jika ada yang kurang mengerti, silakan tanyakan ke Pak. Yang kelas 3 bagaimana, sudah mendapatkan? Oke, pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang kehidupan sehari-hari. Kita melakukan apa? Tadi ada yang menempatkan apa di sekitar kita, di lingkungan rumah, di sekitar rumah? Oh bagus, ada yang melihat kursi, ada yang melihat akuarium, ada yang melihat air. Nanti Bapak kamu bagi dari apa yang kamu lihat itu, yang termasuk benda padat dan yang termasuk benda cair. Pada kelas 3 di rumah kan ada yang namanya meja, ada yang namanya kursi, ada yang namanya air, kecap, dan sebagainya. Nah, di mana benda-benda itu ada yang termasuk benda padat, ada yang termasuk benda cair. Nah, di mana kalau benda padat bentuknya tetap, meskipun ditaruh di dapur, di kulkas, di kamar mandi, di ruang tamu, yang namanya benda padat tetap bentuknya. Tapi beda dengan air. Air itu mengikuti tempat atau wadah yang digunakan. Contoh, air ketika dimasukkan ke dalam gelas akan mengikuti bentuk gelas. Air ketika dimasukkan ke dalam mangkok akan mengikuti bentuknya mangkok. Jadi ciri khas dari benda padat dan benda cair itu seperti itu. Nah, sekarang Bapak akan bagikan lembar kerja untuk setiap kelompok, di mana jika ada yang kurang paham dengan penjelasan yang ada di lembar kerja siswa, silahkan tanyakan kepada Pak. Paham? Siap? Oke, semangat? Semangat. Oke, silahkan. Oke, bagus sekali jawaban dari kelas 2 dan kelas 3. Hampir memenuhi apa yang Bapak harapkan, apa yang Bapak inginkan dalam proses pembelajaran hari ini. Sebagian siswa hampir semuanya sudah bisa menguasai materi yang Bapak sampaikan pada pertemuan ini. Oke, karena pembelajaran sudah mau selesai, Bapak akan memberikan tugas tambahan di rumah. Silakan dibuka halaman 36 untuk kelas 3 di poin ketiga, untuk kelas 2 halaman 23 di poin kedua. Silahkan dikerjakan, kita ketemu besok. Untuk sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita. Berdoa mulai selesai. Oke, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. See you again. Ketemu lagi hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.